sang jurnalis dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di hari Minggu yang cerah ini? Ya, tebak saya ada di mana nih? Ya, saya ada di Car Free Day yang ada di Kabupaten Kendal ini pemirsa, tepatnya di depan Stadion Utama Kabupaten Kendal. Nah, apakah Anda di hari ini sudah berolahraga atau justru masih rebahan nih? Nah, daripada bingung nih mau ngapain, mending nonton catatan sang jurnalis, dan saya akan mengajak pemirsa untuk melihat salah satu stand yang ada di Car Free Day ini, stand milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal. Saya akan mengajak pemirsa untuk mengetahui atau melihat bersama apa saja pelayanan yang ada di sana dan bagaimana sih proses dari pengurusan data kependudukan di sana, dan simak selengkapnya hanya di catatan sang jurnalis. Pemilihan umum merupakan momen penting dalam kehidupan demokrasi suatu negara. Suksesnya gelaran pemilu juga didasari dengan data kependudukan yang digunakan sebagai basis data pemilih yang ada di Komisi Pemilihan Umum. Pentingnya data pemilih dalam pemilu juga sangat signifikan dan memiliki dampak besar pada keberhasilan dan integritas proses demokrasi. Oleh karenanya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hadir. Dukcapil melaksanakan peran dan fungsinya dalam pendataan data kependudukan, seperti melakukan perekaman bagi pemilih pemula dan masyarakat yang belum memiliki KTP elektronik. Sebagai upaya percepatan perekaman data kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kendal menggelar pelayanan rekam dan cetak KTP elektronik serta aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD di acara Sunday Morning Service yang digelar di Stadion Utama Kabupaten Kendal. Bu, ini kan jelang pemilu 2024. Nah, ini peran di Dukcapil sendiri bagaimana sih, Bu, untuk mensukseskan pemilu 2024 ini? Iya, pemilu 2024 ini Dispenduk Capil Kabupaten Kendal siap untuk mensukseskan. Jadi dari pusat DP4 pemilih untuk pemilu itu sudah diserahkan oleh ke KPU dan KPU memproses lebih lanjut terkait dengan tahapan pemilu. Nah, dari DP4 yang diserahkan pusat kepada kabupaten, kami bergerak secara masif dan kontinu untuk melakukan perekaman bagi mereka yang belum dilakukan perekaman, terutama pemilih pemula. Ya. Berarti kerjanya lebih ekstra ya, Bu, ya, untuk mempersiapkan luar biasa. Tapi kami ya, tetap semangat. Tetap itu semangat. Yang penting. Oke. Iya. Yang paling disiapkan apa sih, Bu, untuk mensukseskan pemilu ini dari Dukcapil sendiri? Iya. Jadi dari DP4 itu memang ada pemilih pemula di mana mereka ini adalah akan berumur 17 tahun pada tanggal 14 Februari khususnya ya, untuk yang pemilu Pileg dan Pilpres. Nah, oleh karena itu mereka yang belum memiliki KTP itu kami harus rekam dulu. Kebanyakan mereka ada di sekolah SMA, SMK sederajat. Jadi kami ke sekolah-sekolah, kami ke pondok pesantren, kami ke desa, ke kecamatan, koordinasi nih dengan Pak Camat, dengan Pak Kades, dengan Pak Lurah, kemudian dengan cabang dinas pendidikan, itu kemudian kepala sekolah juga kita rapat, kemudian kita koordinasi lebih lanjut untuk kita lakukan perekaman di sekolah-sekolah. Berarti langsung jemput bola ya, Bu? Langsung ya? jemput bola, karena itu sudah by name by address. Jadi sekolah ini ada anak sekian, namanya ini itu sudah ada. Jadi kita tinggal koordinasi dan lakukan perekaman. Tapi ternyata nggak mudah loh, Mbak. Apa nih, Bu, kendalanya ini biasanya di lapangan? Yang di lapangan sih, pertama ini biasanya si anak kan namanya ABG ya. Kalau minta difoto, apalagi KTP kita seumur hidup, pengennya kan tampil cantik, yang perempuan cantik, ganteng gitu ya. ya. Yang cowok ngapain sih pakai seragam, Bu, gitu. Dan ya itulah anak-anak. Kemudian mungkin juga anak ini tidak masuk karena mungkin sakit, atau di SMK ini ada jadwal mereka magang. Kita datang mau kita rekam, mereka magang ya, kemudian nggak bisa juga. Atau mereka pas ada apa yang memang gurunya mungkin apa ya belum memahami betul kenapa harus direkam seperti itu, sehingga mata pelajarannya itu nggak boleh diganggu seperti itu. Ya itu kendala teknis ya.
saya sih melihat mungkin komunikasinya perlu diintensifkan. Ya biar mereka memahami tugas kami, dan ini bukan hanya Dukcapil nih, untuk negara ini kan. Iya. Jadi mereka harus bekerja sama dengan kami untuk anak-anak ini kita rekam. Nah, memang solusinya nanti kalau yang butuh dandan kami siapkan make up. Kemudian seizin Udah include ya? Iya. Terus kemudian saya izin Bapak Ibu guru, mereka bawa ganti gitu biar ada. Yang jelas kami ke sekolah-sekolah tidak mau mengganggu aktivitas belajar mengajar, tetapi tugas harus selesai. Iya. Nah, itu kan harus ada pemahaman bersama. Nah, itu proses sosialisasinya seperti apa sih, Bu? Kami mengundang kepala sekolah, kemudian di situ cabang dinas juga kita minta menyampaikan maksud dan tujuan kami ada rakor dulu. Kemudian jadwalnya bisa dari sekolah, bisa dari kami, sehingga itu tadi ke lapangan karena kita sudah tahu sama tahu, gurunya sudah eksekusi ya. Iya, anaknya juga disiapkan gitu, tempatnya juga sudah disiapkan. Karena kita berburu dengan waktu. 14 Februari ini kami masih punya PR 1937 anak belum kami rekam Sampai saat ini? sampai saat ini. Sehingga kemarin pada cuti libur nih, kami tidak, tanggal 8, 9, 10 kami buka layanan untuk anak-anak ini yang belum direkam. Mungkin anak-anak ini berada di sekolah di luar Kendal, kemudian mereka mondok. Nah, pas pulang bisa, atau mereka memang kita arahkan ke Dukcapil setempat, misalnya dia di Jogja, ya silakan aja ke Dukcapil Jogja. Oh, berarti nggak harus di sini ya? Sebetulnya iya, tapi kan juga tidak di daerahnya kan, mungkin dia takut, terus mungkin matau sama orang tuanya. Nanti kalau pas pulang di Dukcapil, maka kami selama cuti kemudian libur ini kami buka 8, 9, 10, 11 di sini. Ya itu untuk nge-push itu lagi, Bu ya. Untuk Nanti tanggal 14 kami buka lagi. Tetap buka juga? Iya, buka. Ini kalau tadi kan yang belum kan 1.000 sekian. Nah, Iya. sebenarnya total dari kita katakan pemilih pemula ini sebenarnya berapa sih, Bu? 29 ribuan. 29.000. Yang data Dapodik ada 19.000 sekian. Oke. Data pendidikan itu. Yang di luar itu berarti mungkin mereka belum melakukan perekaman penduduk-penduduk yang di pelosok Kabupaten Kendal yang belum pernah direkam juga bisa. Oke. Dan itu juga nanti ke depan juga akan jemput bola ke sana juga, Bu? Iya, jadi kami tidak hanya ke sekolah, tapi juga kami koordinasi dengan Pak Camat, kemudian desa-desa juga. Kami juga jemput bola ke desa setempat. Desa nanti memanggil warganya yang belum, untuk dilakukan perekaman kami di balai desa setempat atau kami di kecamatan setempat. Kemudian ada event apapun kami diundang, kami juga siap. Oke, tetap standby ya. Iya. Yang penting targetnya terselesaikan itu tadi. Pertama ya, Bu, target, ya? yang kedua memang kami berusaha untuk memudahkan masyarakat mengakses kami. Jadi kami mendekatkan kepada masyarakat, kemudian sekali lagi memberikan fasilitas kemudahan, kemudian sebetulnya lebih dari itu kami mengedukasi bahwa Dukcapil itu melayani administrasi kependudukan dan itu kepentingannya untuk masyarakat sendiri, gitu ya. Kami pemerintah Kabupaten Kendal hadir di tengah-tengah penduduk untuk melayani admin. Gitu. Oke, Bu, ini kan andai kata nih di tanggal 14 tuh masih ada yang belum merekam. Nah, nanti kedepannya masih akan tetap jemput bola lagi apa gimana nih, Bu? Tanggal 14 kami standby di kantor di UPTD Mboja, Sukoharjo, Weleri, kemudian Kaliwungu. Kita buka aja, kita buka layanan. Jadi kalau pas tanggal 14 mereka ditolak oleh di TPS-nya karena belum punya KTP, silakan datang ke tempat kami. Makanya kami buka. Gitu kemudian ya, Bu, ada yang rusak, dia sudah IKD nih. Kalau mereka mengambil belangko KTP kan kami wajibkan untuk IKD, karena IKD itu identitas kependudukan digital, KTP digital, KTP-nya sudah ada di HP. Kalau belangkonya pas kesingsal misalnya atau hilang, tunjukkan kepada petugas TPS dengan IKD. Lebih praktis ya, Bu? Lebih praktis dan diperbolehkan setelah keputusan KPU nomor 66 tahun 2014 itu sudah diperbolehkan. Sudah diperbolehkan. KTP atau IKD boleh. Jadi praktis. Tapi ini, Bu, apakah pemilih pemula itu cuma punya IKD itu cukup punya IKD atau juga
pakai yang ada belangkonya juga nih? Kami tetap melakukan pencetakan KTP plus IKD. Wah, double kan Mbak? Double. Iya, udah punya yang online, udah punya yang aplikasi, sudah punya belangkonya. Khusus belangko, alhamdulillah pemerintah pusat memang dalam rangka mensukseskan pemilu ini, belangko kami tersedia. Jangan khawatir, tidak ada yang katanya belangkonya habis, belangkonya ini apa? Aman ya Bu ya? Aman, ya? aman. Secara jumlah aman. Kami sudah dipasok. Kalaupun masih kurang, sudah disiapkan. Iya. Oke. Nah ini Bu, yang mungkin ada yang belum tahu juga, mungkin pemilih pemula juga, syarat untuk perekaman KTP elektronik seperti apa, kemudian syarat untuk IKD juga seperti apa Ibu? Ya. Seperti apa sih? Jadi kalau untuk mendapatkan KTP ini harus punya akte kelahiran. Ya, kemudian KK, fotokopi aja udah cukup datang ke Simple ya Bu ya, cuma itu aja. Simple, itulah kadang-kadang nanti rumit, nanti nunggu lama. Kalau nunggu lama sih kami karena yang antri juga banyak ya. Tapi kami insya Allah 2024 ini kami pelayanan nanti online. Online. Biar tidak antri. Bisa online dimanapun, kapanpun. Bisa lebih cepat itu tadi ya Bu ya. Insya Allah sedang kami rapatkan terus ini untuk online. Oke, itu tadi kan untuk KTP elektronik. Untuk IKD sendiri seperti apa Bu? IKD itu sama. Sama juga Gitu ya? Iya, cuma harus punya HP Android. Syaratnya Ya. itu nih harus punya HP dulu ya. HP, untuk pemilih pemula ini. ya gimana kalau nggak aplikasi, kalau tidak di HP kan? Tapi anak-anak muda sekarang mana sih yang nggak punya HP? Iya kan? Semuanya udah punya ya Bu Iya, ya? dan pasti familiar dengan aplikasi. Oh, download dulu di aplikasi berarti Iya, ya? download aplikasi. Di situ ada identitas kependudukan digital. Itu ini resmi dari Kementerian Dalam Negeri. Oh, Ya, jadi itu nanti di-download, kemudian nanti ada proses-proses untuk ada foto selfie dan sebagainya. Tetapi memang tidak bisa sendiri. Jadi bukan berarti download terus kemudian bisa mengaplikasikan, tidak. harus didampingi dari petugas juga Iya, berarti? karena itu harus dengan sistem SIA kita ya. Jadi nanti didaftarkan di SIA kita. Oh gitu. Artinya harus ada petugas dari Dukcapil. Nah ini kan berarti yang punya IKD kan nggak cuma pemilih pemula aja, Semua. tapi semua warga juga Iya, ya Bu ya. Nah, sejauh kamu. ini dari perekaman IKD sendiri seperti apa untuk proses ini? Ini masih PR kami. Jadi kami punya target tahun 2023 kemarin itu 25% dari wajib perekaman. Kalau wajib perekaman 840.000 orang, sekitar 200-an berarti kan 25%-nya. Itu kami baru dapat 45.000 orang. Harusnya 200. Jadi masih 5%-an. Masih ada PR lagi ya? 2024 ini Pak Presiden sudah menyampaikan IKD ini akan menjadi KTP digital yang dimasifkan. Dimasifkan, artinya Wajib kita ya sudah semuanya. kita sudah memulai tahun 2023, 2024 ini dinaikkan jadi 30% targetnya. Nah, akhirnya memang kita semua pelayanan yang di Dukcapil diwajibkan untuk mereka IKD. Ya, memang permasalahannya cukup kompleks. Satu, banyak warga kita ternyata walaupun kelihatannya sudah punya HP gitu ya, tapi yang Android versi 8 itu mungkin belum banyak. Oh, jadi nggak semua HP itu bisa ya? Ya. Ada kriterianya sendiri ya? Tapi kalau kemarin kayak Apple itu belum, sekarang sudah bisa semua. Sudah bisa semua. Kemudian yang pertama itu, yang kedua biasanya kalau orang tua itu HP-nya nggak bisa nggak familiar dengan HP, paling ya WA gitu mungkin bisa. Kendalanya di Sarpra sama SDM. Kemudian yang lainnya sih saya kira kegunaan IKD ini belum masif. Artinya ke perbankan masih minta fotokopi KTP. Kemudian mungkin di layanan-layanan publik yang lainnya itu masih minta fotokopi KTP. Jadi Bu buat apa IKD? Nyatanya masih minta fotokopi KTP. Gitu. Oke, mungkin itu yang bikin masyarakat ragu juga ya? Iya, ini yang masih dirintis sama pemerintah pusat untuk ber-MOU dengan seluruh pelayanan publik di Indonesia ini sehingga IKD bisa diterima. Dan juga untuk pengaplikasiannya juga lebih praktis ya Bu ya, nggak perlu bawa belangko gitu ya? Enggak, tinggal tunjukin aja Tinggal ke tunjukin Mbak. aja. Iya. Kan ini kan udah familiar nih. Udah tinggal klik-klik istilahnya gitu. Oke, langsung bisa. Dan itu data biodata kita kan ada di dalamnya. KK ada, KTP ada, KIA ada di keluarga kita.
Kemudian ketika itu ada updating, misalnya tambah anak nih, itu di IKD kita itu sudah otomatis Langsung update ya Bu ya? Iya, jadi nggak perlu download lagi karena ada data baru, enggak. Udah kan praktis. Tapi kalau yang manual itu kan kita berarti cetak lagi gitu kan. Kalau di sini sudah update otomatis. Oke, baik, luar biasa sekali. Ini Disdukcapil siap melayani warga masyarakat ya Bu? Iya. Nggak kenal waktu ini ya. Oke, nanti semoga kedepannya juga target-target yang diharapkan dari Disdukcapil sendiri juga tercapai dan masyarakat juga Amin. langsung berdatangan nih langsung untuk mengurus data kependudukannya ini ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Dan itu tadi pemirsa catatan sang jurnalis wawancara saya dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal untuk Anda. Identitas kependudukan digital atau IKD memiliki berbagai kepentingan dan manfaat yang signifikan di berbagai sektor, termasuk administrasi pemerintahan, ekonomi, dan layanan publik. Identitas kependudukan digital memungkinkan pemerintah untuk menyediakan layanan publik secara elektronik, seperti pendaftaran online, pembayaran pajak, pengurusan dokumen, dan banyak layanan lainnya. Menyongsong gelaran pemilu 2024, identitas kependudukan digital juga dapat digunakan sebagai pengganti KTP elektronik fisik untuk digunakan sebagai syarat warga dapat memilih di TPS masing-masing. Permisi Mbak. Iya Mbak, ada yang bisa saya bantu? Oh iya Mbak, ini kan aku kan mau ngurus IKD. Caranya gimana ya Mbak ya? Ya, Mbaknya buka di Play Store, lalu download IKD. Nanti setelah itu Mbaknya bisa ngisi NIK, email 2 kali sama nomor HP-nya 2 kali. Setelah nanti selesai, baru scan QR-nya dari saya. Oke. Udah nih Mbak, udah ke-download, terus ini udah langsung aktif apa Ya, gimana Mbak? ini udah bisa langsung digunakan. Jadi Mbaknya nanti pas nanti tanggal 14 besok waktu pemilu, Mbaknya bisa menggunakan ini. Ini udah bisa langsung digunakan. Kegunaannya untuk apa aja sih Mbak kalau udah ini? Kalau IKD itu sebenarnya sama dengan EKTP, tapi berbentuknya digital. Jadi kalau sewaktu Mbaknya mau pergi tapi lupa bawa EKTP yang fisik seperti ini, nanti Mbaknya bisa melihatkan dari lewat HP. Jadi Mbaknya mau ke stasiun juga Mbaknya bisa buka lewat IKD itu. Jadi tanpa perlu bawa fisiknya. Oke, berarti langsung bisa digunakan ya Mbak ya, bisa iya. praktis ya. Iya. Makasih ya Mbak ya udah Iya, dibantu. terima kasih. Mari Mbak. Ya. Weh, ada apa ini rame-rame? Oh, ada Bu Naneng toh. Oh iya. Antara apa ini Bu? Salam sehat Pak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pelayanan Dukcapil Pak. Pelayanan Dukcapil. Walaupun hari libur ya. Oh, ini dalam rangka untuk apa? Nanti pemilu, memastikan pemilih pemula itu ber-KTP semua ya. Betul. Oke, terima kasih Bu Naneng. Coba tak tanya sama Pagi nih Pak kita. rumahnya mana Mas? Bundalem sini, Pak. Oh, Bundalem. Kelas berapa? Udah kerja. Udah kerja. Ini perekaman untuk KTP ya? Iya. KTP yang ke berapa? Pertama kali? Udah rusak terus. Udah, rusak, itu perbaikan. Ya. Ada yang rusak, Ada yang rusak, ada yang pemula gitu ya. Nah, ini memang dalam rangka untuk pelaksanaan pemilu di Kabupaten Kendal, semua aspek kita optimalkan, mulai dari pengiriman logistik, kita juga pantau, kemudian TPS kita mitigasikan, yang rawan banjir harus bagaimana, kemudian para petugas TPS atau KPPS, alhamdulillah kita pastikan kita jamin dengan BPJS Kesehatan, semuanya, khususnya di Kabupaten Kendal sudah kita jamin BPJS Kesehatan, karena kita sadar bahwa kemungkinan pemilu itu berjalan dari pagi sampai dengan malam hari, sehingga kesehatan mereka harus kita jamin. Kemudian PLN juga kita pastikan di hari Rabu besok jangan sampai ada yang gerak-gerak. Nah, ini terkait dengan Adminduk, alhamdulillah dari Capil Kendal bisa melayani di hari apapun, mulai hari libur
hari libur, hari yang diliburkan, hari cuti tetap dilayani sampai hari ini, hari Minggu pun tetap dilayani untuk memastikan pada saat coblosan nanti semua peserta pemilu bisa menunjukkan KTP. Termasuk hari ya Pak, tanggal 14 Februari kami juga buka. Oh, tanggal hari juga. Pada hari Rabu, para pencoblos bisa menunjukkan KTP seperti ini. Atau IKD. Atau IKD. Ini dari Mas siapa? Wawan. Mas Wawan, alhamdulillah ini bisa direkam pada hari ini, dan hari ini juga jadi ya Bu ya. Dan hari ini juga dipastikan jadi KTP-nya. Karena Bu Capil, Bu Naning punya stok KTP, kemarin barusan pamit ke saya ke Jakarta mau ngambil kartu KTP. Dan alhamdulillah saat ini insya Allah sampai dengan hari Rabu stok kartu KTP yang aman. Monggo warga masyarakat di Kendal kalau mau mencetak KTP di hari apapun, mau Minggu, mau Senin, mau hari Rabu coblosan, itu juga tetap dilayani. Terima kasih Bu Naning, semoga bermanfaat dan mendapat ridha Allah SWT demi kemaslahatan di Kendal. Hingga kini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus mendorong percepatan pencatatan data kependudukan. Dengan adanya kegiatan Sunday Morning Service ini, masyarakat dapat melakukan perekaman data kependudukan seperti KTP elektronik, Kartu Identitas Anak atau KIA, serta Identitas Kependudukan Digital atau IKD. Nah, pemirsa catatan sang jurnalis, setelah tadi kita melihat bagaimana proses dari perekaman data kependudukan yang ada di belakang ini, di sebelah kanan saya ini sudah hadir Bapak Suryanto ya Pak ya, selaku PLT Kepala Bidang PIA dari Disdukcapil Kabupaten Kendal. Pak Suryanto, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik Mbak. Oke, Pak, ini mengenai pelayanan pagi hari ini seperti apa sih Pak? Pelayanan apa ini Pak sebenarnya? Ya, mungkin dapat kami sampaikan bahwa untuk hari ini kita Dukcapil Kendal mengadakan pelayanan namanya San Moris. San Moris. Sunday Morning Service. Jadi kita melayani rekam cetak KTP untuk pemula maupun cetak ulang KTP untuk warga yang KTP-nya rusak, hilang ataupun yang perubahan data. Nah, kegiatan pagi hari ini kita laksanakan rutin setiap minggu pertama awal bulan. Jadi namanya San Moris Sunday Morning Service atau pelayanan minggu pagi. Terus untuk kegiatan ini seperti yang bisa kita lihat ada beberapa petugas dari Dukcapil yang melakukan pelayanan sehingga bisa melayani warga Kendal yang kebetulan hari ini ada atau menyempatkan acara di stadion utama ini untuk acara olahraga ataupun sekedar jalan-jalan ataupun shopping jajanan di luar bisa sekaligus melaksanakan pelayanan rekam atau cetak KTP dan pelayanan rekam cetak KIA, Kartu Identitas Anak. Sekaligus ada juga aktivasi IKD, Identitas Kependudukan Digital. Oke, berarti nggak cuma KTP aja ya Pak ya? Ya, tidak hanya KTP. Ada 3 layanan. Pak Ding, ada rekam cetak KTP, rekam cetak KIA, kemudian aktivasi IKD, dan konsultasi bagi penduduk yang mempunyai permasalahan atau dalam kepengurusan dokumen kependudukan. Oke, berarti lengkap ya Pak ya, bagi masyarakat yang mau mengurus data kependudukan bisa langsung ke sini gitu ya Pak ya. Kalau untuk kegiatan ini mungkin tidak hanya warga yang kebetulan, tapi di sebelumnya kita juga sudah menginformasikan lewat medsos Dukcapil, baik Instagram, kemudian Twitter, dan di web Dukcapil kita sebelumnya juga sudah menginformasikan dan woro-woro agar masyarakat yang belum sempat atau tidak sempat mengurus di Dukcapil Kendal atau di UPTD bisa datang di kesini ya, stadion sekaligus jalan-jalan. Oke, sambil weekend ya Pak ya, berlibur gitu ya. Kalau untuk antusias masyarakat di hari ini seperti apa Pak? Untuk antusias di stadion Kendal ini mungkin bisa dilihat
di halaman atau di jalan stadion sangat ramai, sedangkan yang ngurus di sini juga sudah banyak. Nanti bisa dilihat juga untuk pembangunnya tadi sudah ya. Nah, itu bisa dilihat lumayan banyak yang menyempatkan ke sini ataupun yang Kebetulan datang gitu ya olahraga ya Pak. yang olahraga terus lihat ada pelayanan Dukcapil, ada mampir pelayanan nih, gitu apa ya. itu mampir, kemudian tanya ada pelayanan apa sekaligus seperti tadi Pak Sekda itu juga datang ke sini tidak semata-mata untuk pelayanan, tapi Kebetulan lewat ya kebetulan Pak ya. Pak Sekda bersepeda, kemudian ada pelayanan sekaligus minta pelayanan di pelayanan Dukcapil pagi hari ini. Oke, Mungkin kalau itu, Mbak. rata-rata yang mengurus data kependudukan di hari ini apa Pak ini Pak? Kalau yang rata-rata di pelayanan San Moris itu rata-rata rekam cetak KIA, rekam cetak KTP, dan IKD, itu rata-rata. Dan mungkin ada beberapa yang konsultasi, Mbak. Oh gitu, berarti bervariasi ya Pak ya? Iya. Cuma KTP, cetak KTP aja, tapi bisa langsung jadi Pak? KTP Untuk KIA dan KTP yang cetak ulang bisa langsung jadi, karena kita sudah online dengan Dukcapil Pusat, sehingga untuk cetak ulang KTP maupun rekam KIA bisa kita layani langsung jadi. Tapi untuk pemula memang kita tidak bisa langsung jadi. Jadi kalau ada warga Kendal yang mau rekam KTP baru, itu bisa jadi paling cepat 1 kali 24 jam. Itu by sistem, tidak bukan dari kita ya, tapi dari sistem memang untuk pemula 1 kali 24 jam baru bisa jadi, Pak. Oke, berarti perlu proses dulu ya Pak ya. Iya. Tapi bagi yang sudah punya KTP mau cetak ulang langsung bisa Ya, jadi. yang gitu cetak ya, Pak ulang ya. karena rusak, karena hilang ataupun perubahan data bisa langsung jadi. Nah, syaratnya apa sih Pak? Mungkin untuk warga masyarakat yang KTP-nya masih rusak ini mau diperbaiki lagi mencetak ulangnya, syaratnya apa sih Pak? Nah, untuk warga Kendal yang KTP-nya rusak, silahkan bisa minta cetak ulang di pelayanan San Moris ini. Cukup bawa KTP yang rusak. Selama NIK-nya masih terbaksa, langsung bisa kita layani cetak ulang. Tapi kalau NIK-nya tidak terbaksa, ya berarti harus bawa fotokopi KK. Oh, gitu harus ada itu. data Terus, pendukungnya ya. kemudian warga yang KTP-nya hilang, syaratnya cukup surat kehilangan dari polisi dan fotokopi KK. Langsung kita layani cetak. Untuk warga yang perubahan data, kalau perubahan datanya sudah dilakukan dan di KK-nya sudah perubahan data sesuai yang diinginkan, untuk cetak ulang KTP-nya cukup hanya bawa fotokopi KK. Itu aja, Mbak. Pak, ini sejauh ini dari stand Dukcapil ini sendiri keefektifannya seperti apa Pak kalau Bapak melihat? Untuk acara Sunday Morning Service ini kita rasa sangat efektif, sehingga kita rencanakan dan kita agendakan tiap bulan sekali dilaksanakan di minggu pertama awal bulan, sehingga kita bisa membantu masyarakat yang tidak sempat ke Dukcapil karena kesibukan, karena rutinitas kerja, bisa datang ke stadion ini untuk mengurus dokumen kependudukan, sehingga tidak perlu ke Dukcapil Kendal. Ya, bisa atau kita layani di stadion ini, memudahkan dan mendekatkan warga yang tidak sempat datang ke Dukcapil. Ya, ini Pak, yang terakhir imbauan kepada masyarakat Kabupaten Kendal ini untuk datang ke sini nih yang belum mengurus administrasi kependudukan atau yang mau memperbaiki nih Pak di stand di sini. Ya, mungkin bagi warga Kendal terutama yang tidak sempat ngurus dokumen kependudukan, terutama KTP dan KIA serta IKD, silahkan bisa datang ke Stadion Kendal dalam acara San Moris Sunday Morning Service atau pelayanan minggu pagi. Dilayani di Stadion Utama Kendal jam 7.30 sampai jam 10 di minggu pertama awal bulan. Untuk informasi lebih lengkap silakan bisa buka
web Capil maupun medsos Dukcapil terkait dengan jadwal acara Sunday Morning Service. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Dan pemirsa, itu tadi wawancara saya dengan PLT Kabid dari Kabid Pia ya Pak ya, dari Dukcapil Kabupaten Kendal ini untuk Anda. Melalui strategi Sunday Morning Service ini, telah berhasil menggait warga masyarakat Kabupaten Kendal di hari libur. Selain bersantai dan berolahraga bersama keluarga dalam acara Car Free Day, warga Kendal juga dapat merekam dan mengurus data kependudukan tanpa harus datang ke kantor Dukcapil. Nah, tadi kesini tujuannya apa Pak? Sebetulnya saya ini tadi olahraga ya, sini. Nah, terus ketemu kok ada stand ini untuk kepengurusan IKD, ya. Terus saya ngurus di sini. Oh, berarti memang nggak ada tujuan awal buat ngurus data ke sini ya Pak? Kebetulan ya? Nah, kebetulan tadi saya niatnya ke sini olahraga sebetulnya. IKD itu apa Pak? IKD itu kalau nggak salah identitas kependudukan digital. Tujuannya untuk apa Pak kok mengurus IKD ini Pak? Ya ini katanya sih kalau KTP-nya ketinggalan terus kita cukup dengan membawa HP karena kan udah terekam semua KTP-nya di ponsel kita. Terus menyeluruh seperti kayak kakak ataupun ini keluarga itu udah ada di ponsel kita semua. Berarti lebih praktis ya? Nah, lebih praktis. Dan dibawa kemana-mana gitu ya. Ya. Nah, tadi ngurusnya cepet atau gimana Pak? Cepet juga, sekitar ya 10 menitan tadi selesai. Langsung jadi langsung langsung bisa dibuka itu di aplikasinya. Untuk pelayanan sendiri Pak tadi gimana Pak? Nah, pelayanannya bagus, cukup bagus menurut saya. Iya cukup bagus menurut saya. Mungkin harapan saya sih nanti kalau kayak gini tuh Pak, kalau ada tiap-tiap keramaian di mana itu kan, tiap hari Minggu atau hari libur itu ada dibuka stand macam kayak gini, jadi kita lebih mudah untuk mengurus IKD, nggak perlu datang ke kantor Dukcapil. Berarti menghendaki untuk ada seperti ini terus ya Pak ya di setiap hari Minggunya gitu ya gitu ya. Untuk mempermudah. Untuk mempermudah pengurusan, nggak perlu antri atau datang ke kantor Dukcapil. Tadi kesini dalam rangka apa ya? Jalan-jalan sih. Jalan-jalan ya. Jalan-jalan hari Minggu Mbak, weekend. melepas bosannya di rumah sih. Terus kebetulan apa gimana nih? Kebetulan ada pelayanan di sini, terus yaudah langsung aja ikut gitu daripada kita jauh-jauh ke Capil ya untuk buat IKD itu. Berarti emang nggak ada niatan ya dari awal ya? Nggak ada, kebetulan aja sih Mbak. Tadi kan ngurus IKD itu apa sih Mbak? Seperti kartu elektronik ya Mbak ya, untuk mempermudah akses kita, identitas kita, seperti itu aja sih Mbak. Penting nggak sih Mbak ngurus IKD? Penting sih Mbak, misalkan kita mau urusan apa gitu ya, misalkan kita mau pergi naik kereta, kita kan juga perlu identitas ya. Masa kita buka-buka dompet gini-gini kan langsung aja klik semua kan, dari tiket pun itu kan sudah dari handphone ya, semua kan sudah masuk ke sini. Jadi lebih mudah sih menurut saya. Iya. Tadi ngurusnya berapa lama ini untuk IKD? Nggak ada 10 menit, 5 menitan udah selesai ya. Gimana ngurusnya nih awal? Langsung diarahkan sih Mbak. Ya, ada yang mengarahkan Ada tadi yang mengarahkan, kan. dibantu banget. Aplikasinya baru mengisi data-data gitu. Enggak sih, kita bawa KTP asli aja. Untuk pelayanannya seperti apa sih? Bagus. Harapannya untuk kedepannya untuk pelayanan seperti ini diadakan terus sampai gimana? Iya Mbak. Ya, tiap minggu kalau bisa Ya, diadakan. kan mungkin ini kan belum banyak yang punya ya Mbak. Jadi program seperti ini bagus sih Mbak untuk yang tidak sempat ke Capilnya gitu. Tapi mungkin kalau sudah banyak yang memiliki, ya enggak apa-apa. Maksudnya untuk saat ini ya, ini barunan ya, baru ada aplikasi IKD ini ya, enggak apa sih. Ya, cukup terbantu ya? Terbantu banget.
Nah, pemirsa, catatan sang jurnalis, itu tadi serangkaian kegiatan kita pada hari Minggu yang cukup cerah ini di Kabupaten Kendal, tepatnya di depan Stadion Utama Kabupaten Kendal ini. Tadi kita sudah menyimak bersama bagaimana proses dari perekaman data kependudukan dan dari masyarakat Kabupaten Kendal ini di stand San Moris yang ada di Car Free Day pada pagi hari ini. Kita tadi juga sudah melihat bagaimana antusias dari masyarakat Kabupaten Kendal ini yang langsung datang ke stand ini, baik yang secara kebetulan memang sedang berolahraga dan kemudian langsung mampir ke stand, ada juga yang memang langsung bertujuan untuk merekam data kependudukan di sini. Pemirsa, terima kasih telah menyaksikan catatan sang jurnalis dan terus saksikan catatan sang jurnalis hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Gelus Stefanti beserta kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.